Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang ahamiyatu ma'rifatillah. Masih ingat artinya? Artinya apa? Pentingnya, ya, pentingnya mengenal Allah. Kemarin kita sudah bahas dalil yang pertama, yaitu dalil fitrah. Nah, kalau melalui dalil fitrah, ya, yang fitrah itu sebenarnya artinya ma'rifatullah. Ya, jadi orang yang fitrah itu adalah orang yang ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah kita yang pertama, pengenalan kita yang pertama pada Allah itu pada saat pertama kali ditiupkan ruh, ya. Pertama kali ditiupkan ruh. Nah, pada saat itu kemudian Allah meminta kesiapan kita untuk bersyahadah, ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya. Apakah siap tidak untuk mengakui aku sebagai Rabbmu, ya, sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai pemelihara, sebagai penguasa, sebagai perawat, sebagai pemenuh kebutuhan. Nah, pada saat pertama kali ruh itu ditiupkan, semua kita bilang qalu bala syahidna. Nah, itulah kondisi fitrah. Itulah kondisi ma'rifatullah, ya. Jadi kalau ada anak masih kecil, dia cenderung senang dengan Al-Quran, ya. Ketika masih kecil, ketika didengarkan zikrullah, kemudian ada perasaan tenang pada anak tersebut, ya. Itu sebenarnya bukan satu kelebihan, ya. Bukan satu kelebihan ketika seorang anak di usia kecil, di usia balitanya, dia melakukan ketaatan-ketaatan, karena memang pada prinsipnya itulah dasarnya, ya. Dasarnya manusia itu awal-awal terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu dalam kondisi ma'rifatullah. Yang jadi masalah adalah ketika anak kita itu kemudian jauh dari fitrahnya, tidak ma'rifatullah. Dia dengarkan Al-Quran menangis, ya, lebih senang mendengarkan lagu misalnya, gitu, ya. Diajak sholat nggak mau, ya, tapi kalau diajak melakukan aktivitas yang lain, ya, menari kah atau apa, ya, itu lebih senang. Nah, ini yang masalah. Dan pertama kali yang harus kita evaluasi adalah abawahu, kan di situ, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Abawahulah orang tuanya, lingkungannya, temannya, pergaulannya, yuhawidanihi, yang membuat menjadi Yahudi. Au yunasironihi, yang membuat menjadi Nasrani. Au yumajisanihi, ya, yang membuat menjadi Majusi. Jadi pertama kali yang harus kita evaluasi ketika anak kita sulit diajak untuk melakukan ketaatan, ini sebenarnya yang masalah nih abawahu, termasuk faktor terbesar adalah kita sebagai orang tua. Ya. Jadi nggak perlu ada kebanggaan ketika anak kita mampu melakukan hal-hal yang baik, ya, atau kita mampu melakukan hal yang baik, karena itu memang cikal bakal awalnya kita itu ma'rifatullah, fitrah, ya. Fitrah itu kita mengenal Allah. Seorang ibu atau orang tua itu bisa saja, ya, di dalam perjalanan
pendidikan buat anak-anaknya itu bisa saja kemudian melakukan malpraktek ya. Iya. Jadi kalau dokter malprakteknya mungkin pasiennya bisa sampai meninggal, bisa ya kalau dokter itu malpraktek. Tapi hanya pasien itu saja efeknya. Kalau misalnya ya ada arsitek malpraktek ya rubuh bangunannya, rusak ya rumahnya gitu kan. Tapi efeknya nggak begitu besar. Ya. Ketika kita sebagai orang tua melakukan malpraktek dalam pendidikan terhadap bayi, anak yang dititipkan kepada kita yang sebenarnya tadinya ma'rifatullah kemudian tidak kita jaga, itu jadi rusak. Ya, fitrahnya rusak, tidak kenal Allah, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban cukup besar adalah kita. Lebih besar pertanggungjawaban yang akan rusak generasi. Teman-temannya gitu ya, terus mempengaruhi yang lain. Ya, sehingga kalau dokter itu kita sudah heboh misalnya menyebabkan satu pasien meninggal, kita harus juga heboh pada diri kita ketika kenapa anak kita sulit diajak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kenapa anak kita sulit ya diajak untuk sholat, kenapa anak kita alergi ya mendengarkan zikrullah. Bisa jadi penyebab terbesarnya adalah kita. Jadi penjahat pertama yang merusak ya fitrah anak itu adalah sebenarnya orang tua ya, sehingga iya benar, karena ini masalahnya dahsyat sekali ya, efek kerusakan dunia dan kerusakan akhirat ya, ketika fitrah anak kita itu terusakkan ya. Kita perlu misalnya mungkin nanti bisa diluruskan ya dengan Mbak Diana kalau dikaitkan dengan teori psikologi modern. Kalau fase pendidikan anak yang dikenalkan oleh Ali radhiyallahu anhu itu kan membagi fase pendidikan anak itu menjadi tiga fase ya. Fase yang pertama itu adalah fase 0 sampai 7 ya. 0 sampai 7 ya. 7 tahun kalau Ali bin Abi Thalib itu. 0 sampai 7 tahun itu fase di mana anak-anak itu diperlakukan sebagai raja. Sampai 7. Ya, itu diperlakukan sebagai raja, kemudian 7 sampai 14 tawanan, ya, sebagai tawanan. Kemudian 14 sampai 21 itu sebagai teman. Ya. Nah, ketika fase di mana anak itu ya sampai usia 7 tahun adalah usia di mana mereka ada kebutuhan untuk diperlakukan sebagai raja ya. Yang itu juga saat untuk membangun emotional bonding ya, kedekatan emosi antara orang tua dengan anak. Itu memang kita benar-benar harus optimal. Jangan kemudian kita terpancing dengan target-target pribadi sehingga di usia yang masih sangat awal, itu kita sudah langsung menerapkan yang harusnya dilakukan di usia sebagai tawanan. Misalnya kedisiplinan, ketegasan gitu ya. Itu di usia itu tuh mereka masih mau misalnya kalau main kuda-kudaan, kita yang jadi kudanya gitu kan. Dia yang naik. Terus kalau main jual-jualan dia yang selalu untung gitu ya. Pokoknya karena ada ya di masa ngelemparin barang gitu kan, kita balikin lemparin lagi. Nah pada saat itu lalui masa itu, termasuk usianya pada saat usia menyusui ya. Kalau dalam Islam
Beda antara usia menyusui dengan usia memberikan ASI. Beda. Ya, kita kadang berpikiran usia menyusui dianggap sebagai usia memberikan ASI. Sehingga ada ibu-ibu yang dengan mudahnya melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan yang menuntut dia untuk meninggalkan bayinya ya yang masih usia penyusuan dengan merasa bahwa dia sudah memeras ASI-nya. Memeras ASI-nya disimpan ya di kulkas gitu kan. Karena meninggalkan anaknya ya. Saya sudah memberikan ASI 2 tahun. Beda, bukan. Dalam Islam itu bukan masalah memberikan ASI-nya, tapi menyusui, sentuhannya, pelukan. Nah, pada saat itu kan dia memandang wajah ibunya, ada rasa kedekatan gitu ya. Sehingga jangan sampai misalnya ketika usia di mana mencari orang lain ya sebagai teman. Nah, itu wajah orang tua tuh hilang. Sehingga tarikan mereka untuk mengajak melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin saja aktivitas itu menjadi aktivitas yang tidak baik, hilang tuh wajah kita. Kenapa misalnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh istrinya Raja Mesir, itu kan sebenarnya awalnya sudah juga ada keinginan ya. Nah, ketika keinginan itu muncul, terus gambaran salah satu faktor adalah gambaran wajah bapaknya itu ternyata muncul di pelupuk matanya. Jadi langsung tertegun, nggak berani, nggak tega untuk melanjutkan ketika terbayang wajah bapaknya. Nah, kalau kita di usia itu kita tidak bisa membangun ya kedekatan emosi dengan anak kita, ketika dia ditarik oleh lingkungan yang tidak baik, hilang, nggak ada yang ngeblok ya. Kita sebagai ibu ngeblok dia akhirnya berhenti, aduh gitu ya, ibuku pasti nyari aku gitu, nggak ada. Nah, ini yang bahaya ya. Ya. Karena kan sekarang banyak ya hal-hal yang mengerikan di sekitar anak-anak remaja kita, yang itu tidak saja terjadi pada anak-anak yang orang tuanya nggak kenal agama, ya, anak-anak yang sekolahnya nggak sekolah di sekolah Islam, tapi itu terjadi, ya, istilah yang ada cabe-cabean, ya, terong-terongan, iya, ada terong balado ya. Terong dicabein, iya. Iya, jadi itu sampai ya, kalau yang namanya cabe merah itu ya, katanya mereka itu kan siap dan menjadi kebanggaan kalau tubuhnya itu dijamah oleh lawan jenis yang bukan mahram untuk eksistensi sosial. Yang kemudian ketika dia dipeluk, ketika dia dicium ya, itu di-upload gambarnya, fotonya, ya. Ada kan akun yang kemudian akhirnya sekarang sudah hilang ya. Itu sempat heboh kan akun anak SMP yang dia mengupload dengan pacarnya ya, pakai selimut saja. Jadi benar-benar terlihat, tapi kalau kita lihat dari komen orang yang melihat fotonya itu ya, dia kan tersenyum gitu ya. Itu sih yang komen gini, lo tuh ngapain sehari-hari berjilbab, tapi ternyata perilakunya kayak gitu. Berarti anak ini yang dia mengupload ya, itu berjilbab ya, sehingga ini harus menjadi perhatian ya, buat kita semua. Dan itu cita-cita
cita-cita tertinggi mereka tuh misalnya kalau mereka bisa tidur misalnya sama anaknya Ahmad Dhani gitu, ya. Itu cita-cita mereka, ya. Dan dari sisi akidah, ini yang mengerikan ya, dari sisi akidah itu kalau kita lihat ininya webnya apa Cherry Bell itu ya, itu kan mereka menganggap bahwa idola itu adalah Tuhan, ya. Sehingga nanti kalau misalnya azan itu mereka bilang si bihu akbar, bukan Allahu akbar, si bihu, iya, iya. Itu sampai seperti itu. Adminnya ternyata muslimah berjilbab, oleh seorang admin, ya. Jadi itu la ilaha illa smash. Iya, benar. Di ininya mereka, ya. Indonesia. Udah parah banget. Smash. Hah? Cherry Bell itu kan yang dance girl itu grup. Jadi idola itu menjadi Tuhan sehingga azan itu diganti. Terus mereka bikin-bikin C itu telinga, ya, B itu hidung. Jadi si B itu mereka tuh memang terlahir sebagai Tuhan. Ya kayak gitulah dibikin kayak begitu. Jadi kenapa? Nah itu banyak Mbak, banyak. Coba aja bukan terus kalau ada ada istilah jamur ya, janda di bawah umur. Iya, kemudian ada istilah jagung bakar jablay tanggung bisa diajak ngamar. Iya. Jadi ini sebagai gambaran ya buat kita bahwa demikian sangat luar biasa efek itu yang nanti akan ya kalau misalnya anak kita itu tidak terbingkai karena usia awalnya itu terlewati karena punya target yang sangat luar biasa gitu ya. Nah itu dahsyat. Ada yang pernah bercerita ketika bapaknya itu melarang anak ABG-nya untuk keluar malam, ngamuk kan dia, ya ngamuk terus kata bapaknya, udah gitu yang heran tuh sempetnya ngitung lagi ya, kata bapaknya kerugian yang disebabkan karena anaknya ini ngamuk itu sampai 40 juta. Ya, jadi laptop baru dimasukin ke kolam, HP-nya dimasukin ke WC, TV-nya ya TV dihancur-hancurkan tuh sampai habis 40 juta. Terus dia bilang gini, lagian sih papa ngelarang aku pergi keluar malam-malam gitu ya. Nah, ketika lagi ngamuk seperti itu, ibunya turun kan? Ibunya turun, kata ibunya, mama juga ngelarang ya. Mama juga ngelarang kamu untuk pergi keluar. Ya, terus anaknya bilang, anjing, babi, lo jangan ngomong. Ini sama ibunya ya. Maksudnya gini, sama bapaknya dia masih bilang papa, tapi sama ibunya dia sudah seperti itu. Nah, ketika kemudian diterapi, di pertemuan kesekian, ya, anak itu cerita ya bahwa dulu waktu aku masih umur 1 tahun, ya, itu mamahnya itu dapat beasiswa, ya, dapat beasiswa sekolah keluar. Nah, kemudian karena peluang itu tidak mudah ya untuk mendapatkannya, sehingga dia memutuskan untuk diambil. Sebelum berangkat 80 botol diperas ASI-nya. Terus ketika udah di luar dikirim juga tuh ASI-nya ya, dikirim untuk anaknya sampai 2 tahun gitu ya. Nah, yang harus kita garis bawahi, terus si anak ini komentar, emang gue anak botolan gitu. Nah, rupanya di situ terus ya mengkristal sampai efeknya itu seperti ke bapaknya dia masih mau manggil papa, ke ibunya tuh sudah tidak mau gitu ya. Nah, ini hal seperti ini itu kalau kita mengacu kepada metode pendidikan yang digambarkan oleh ya Ali radhiyallahu anhu, itu memang ikuti fase itu ya, fase. Jadi jangan misalnya saya pengen anak saya usia dini sudah bisa 5 bahasa, mumpung masih kecil, mudah untuk belajar misalnya. Nah, kalau kita mengacu kepada sirah, kenapa
Rasulullah SAW itu disusukan ya, dititipkan kepada siapa ibu susunya? Halimah ya, Halimah itu saja. Itu juga kan terkait juga dengan masalah bahasa yang masih murni. Karena bahasa bangsa Arab pada saat itu sudah rusak, bahasanya itu kasar, rusak. Dan bahasa itu menentukan karakter, akhlak, ya. Sehingga dititipkan ke suku Badui yang bahasanya itu masih bersih, masih bagus, ya, masih terjaga untuk masalah pengontrolan karakter. Nah, sekarang bayangin misalnya, anak di usia kecil kemudian kita pengen dia sudah bisa belajar bahasa ya, misalnya Indonesia sama Inggris, bilingual, masuk ke sekolah bilingual, belajar dua bahasa. Yang merasa bahasanya jauh berbeda. Kalau bahasa Inggris orang tua dipanggil you, nggak masalah. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalau kita bilang ke orang tua kamu, itu nggak masuk sebagai akhlak yang baik. Nah, itu kan rasa bahasa itu jadi rusak. Jadi anak kita tuh nggak tahu bagaimana berakhlak yang benar. Ada jadi terpecah. Nah, hal-hal seperti itu kita harus bisa menahan untuk tidak mempercepat ya target-target pengkondisian anak kita, walaupun mungkin Allah berikan karunia fasilitas yang banyak ya buat kita. Kayak saya tiap hari ngajar bahasa Inggris dulu kan, ngajar bahasa Inggris. Ya hampir setiap hari jarang menggunakan bahasa Indonesia karena di lembaga itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika punya anak kan tarikan untuk kenapa enggak juga saya ngajarin ya anak-anak saya sudah dari kecil bicara bahasa Inggris. Tapi karena masalah itu saya tahan untuk ya tetap bahasa Indonesia yang pertama kali yang harus dia kenal sehingga dia tahu ya kondisi yang mana menurut masyarakat bahasa yang sopan itu yang mana yang tidak itu bagaimana gitu ya. Ada yang misalnya kalau memang anak itu sudah kebutuhannya memang siap, nggak masalah. Tapi ada orang tua tuh punya target. Saya ingin misalnya anak saya bisa hafal Quran di usia kecil. Yang dimana itu sebenarnya usia dia sebagai raja ya. Harus sudah gini. Dengan pendekatan-pendekatan yang cukup tegas juga. Nah, ini masalah. Ya, bisa berefek. Sehingga nanti harusnya di usia kedisiplinan itu baru ditanamkan di usia 7 tahun. Kita nggak bisa terapkan itu. Karena ini ada yang hilang. Ya, di usia ini. Di usia awal. Tapi kalau misalnya anak itu mampu, contohnya misalnya seperti Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit itu kan penulis wahyunya Rasul ya. Cerdas. Ketika ada Rasul bersabda bahwa afdalul amal jihad, Zaid bin Sabit yang masih berusia 9 tahun ya, itu langsung dia nyeret-nyeret pedang bapaknya. Keberatannya namanya syarat-syarat pengen ikut perang. Ya, tapi itu kan dilarang perang. Dilarang perang kemudian pulang nangis. Ini masih umur 9 tahun, ya. Bayangin anak-anak sekarang, bandingkan anak sekarang kalau misalnya daftar pesantren kuota penuh. Yes. Penuh, nggak ikut pesantren. Nggak jadi ikut. Jadi ini nangis. Ya, nangis. Nah, kemudian ibunya juga dia tahu anaknya itu punya potensi. Kata ibunya, jihad itu perintah Allah. Rasul yang melarang untuk engkau pergi berjihad. Berarti ada peluang lain untuk engkau juga bisa jihad. Ya, apa? Kan sekarang baca tulis masih kurang. Ya, belajar baca tulis, belajar untuk menghafal Quran. Ya. Pada saat itu Quran itu baru 17 juz ya. Ayo ibu ajarin. Diajarin 2 hari hafal. Ya, 2 hari. Oh, mungkin kalau ibu zaman sekarang kan, lagian sih anak kecil pakai mau begitu gitu kan. Udah diem gitu kan. Mending kamu ngapain? Ini enggak, dia tahu anaknya punya potensi kemudian diarahkan. Ya, dan Rasul juga melihat potensinya disuruh belajar bahasa asing ya termasuk bahasa Ibrani, itu 2 bahasa itu diselesaikan otodidak ya, dibantu sama ibunya hanya dalam waktu 17 hari. Ya.
Makanya kemudian dia menjadi penulis wahyu, ya, penulis wahyu, penghafal, karena potensi yang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai ibu bisa menumbuh kembangkan potensi anak-anak kita, yaitu potensinya potensi ma'rifatullah, ya, jangan potensi dunia. Kalau misalnya potensinya itu adalah potensi dunia, ini yang masalah, ya. Potensinya itu adalah potensi ma'rifatullah, arahkan itu, ya, sehingga dalam hadis, ya, dalam pendidikan sehari-hari, ya, yang harus kita munculkan, jangan kita bilang kola mama, kola papa, kola ibu, kola bapak, tapi kola Allah, ya. Kamu ini nggak mau belajar, kan ibu malu. Apa kata guru kamu? Ibu kamu tuh nggak ngajarin kamu, ibu, ya. Bapak juga gitu, ya. Bapak kamu itu spesialis, ya. Spesialis apa gitu, ya. Wah, kamu nggak bisa matematika, malu-maluin. Nah, itu ya jadi masalah, ya. Padahal harusnya kan padahal misalnya anak nggak mau sekolah gitu, ya. Ya kita pakai dalilnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu selalu janji-janji surga ketika mengarahkan orang itu untuk beramal. La taghdab walaka jannah. Jangan marah, marah itu tidak baik. Aku tidak suka, enggak begitu Rasul. Jangan marah, bagimu surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Surga gitu. Iya, surga. Jadi anak kita juga bilang, kamu itu kalau sekolah itu sebagai salah satu sarana, ya, masalah katorikon ya tamisu fihi ilman sahalallahu torikon ila jannah. Itu sebagai sarana untuk Allah dekatkan menuju surga. Nah, surga itu nggak mudah. Ada teman yang ngeledekin kamu, ada guru yang nggak menyenangkan, ada mata pelajaran yang susah dipelajari, tapi itu surga. Gitu. Jangan kita bilang, kamu kalau sekolah nggak benar, nggak dapat sekolah unggulan, kamu nanti nggak bisa sekolah kerja kerja di perusahaan yang baik. Nah, urusan dunia, jangan seperti itu. Ya, jadi kita selalu arahkannya kepada akhirat, ya. Arahkan kepada akhirat, terus jangan terlalu sifatnya instruksi aja. Kalau selalu urusannya instruksi, selalu urusannya kita, nah itu yang muncul tuh sekarang yang disebut generasi alay. Alay. Ya. Ciri-cirinya nih kalau misalnya, kamu mau ini apa itu? Apa? Serah. Terserah. Iya. Yang ini apa ini? Serah. Terus kalau misalnya, gimana tadi di sekolah ininya ulangannya, gitu deh. Itu namanya alay. Alay, jadi dia sudah tidak punya kemampuan untuk mengekspresikan pendapatnya karena kita selalu harus begini, harus begitu. Wajah kita tuh selalu wajah ya, itu tempat tidur, itu kamar mandi, itu sepatu, tasnya, gitu deh, gitu ya. Jadi ada, ya. Iya. Nah, permasalahan terbesar adalah itu ketika kemudian akhirnya tertutup fitrahnya, ya, ma'rifatullah itu jadi jauh, susah tuh. Kita arahkan Al-Quran nggak selera, kita arahkan sholat nggak selera, ya. Nah, itu harus ada mundur, ya Mbak Diana, ya. Kita mundur ya kalau ada fase yang terlewati. Jadi harusnya tawanan, ya akhirnya kita mulai juga lembut. Karena ada yang terlewati, kita terlalu cepat, ya, memaksa untuk yang lain-lain. Kalau kelewatan udah banyak gimana? Medianya banyak ya. Para sahabat itu kan banyak yang mengenal Islam usianya itu sudah. Ya. Para sahabat itu ada banyak juga yang mengenal Islam kan usianya sudah usia dewasa, ya. Berarti kan terlewat, ya. Nah, itu pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan kepada fitrah, Quran. Quran dibanyakin. Memperbanyak Quran itu kita jangan hanya berpikiran mendengarkan Al-Quran saja. Bisa kita nyalakan ceramah-ceramah. Besarin aja
Ya, misalnya anak kita lagi gelisah gitu kan, nah cari ceramah yang menenangkan hati, setel yang besar. Karena kalau ibunya, misalnya dia sudah sama ibunya sudah nggak percaya ya berarti itu aja kita nyalakan. Dengan dia siap-siap, insya Allah mudah-mudahan ya, kemudian ada yang terdengar. Ya, apalagi kalau misalnya pintu komunikasi masih terbuka sama kita, nah itu kuncinya. Ya, kalau sudah tertutup, ya sudah nggak ada komunikasi yang bisa digali, itu repot. Akhirnya kita nggak bisa ngontrol nih mereka melakukan apa ya di luar kendali kita. Kadang-kadang kita menerapkan bahwa anak itu pisahkan tempat tidur ya. Nah, itu ini banget, kita sering banget. Pokoknya nggak boleh masuk ke kamar kita, nggak boleh ini dan lain sebagainya. Padahal yang dimaksud dengan pisah itu kan dalam kondisi formal biasa. Tapi di kondisi non formal di mana ada saat ya perlu berinteraksi, ayo masuk ke kamar sama gitu, ngobrol, berinteraksi bersama, kan bukan untuk tidur bersama dan lain sebagainya. Sehingga sentuhan itu tetap bisa muncul. Sehingga kita berharap kalau itu masih terbuka, insya Allah kuncinya di situ. Ya, kuncinya ada keterbukaan untuk berkomunikasi dan kita siap melihat hasil dari kegagalan kita di fase sebelumnya ketika misalnya anak kita lapor. Wah, tadi ada yang nembak misalnya gitu ya. Ada yang ngirim puisi. Puisi apa? Ya, insya Allah mudah-mudahan ada semangat ya untuk kembali mengembalikan ya anak-anak kita yang kita merasa terlalu sulit. Berikutnya ini kerjasama antara ibu ya, ayah dan ibu. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu rijal. Qawam. Jangan terbalik. Ya kan ibu kan madrasah. Madrasah utama itu ibu. Ya. Nah, bapak jangan jadi madrasahnya. Bapaknya jadi kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah nggak selalu harus hadir di tempat. Tapi kepala sekolah itu yang bikin visi misi sekolah ini mau kemana, ada masalah, kepala sekolah yang menyelesaikan. Jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Jadi ibu yang jadi qawam, kau boleh gini, kau boleh gitu. Nanti bapaknya karena jarang di rumah. Bapaknya jarang di rumah, terus merasa bersalah, nggak apa-apa. Terbalik. Jadi ibunya jadi qawam, bapaknya yang gak apa-apa. Nah, itu yang nanti memunculkan anak laki-laki jadi keperempuan-perempuanan, anak perempuan ke laki-lakian. Karena kebalik fungsi itu terbalik. Ya, deket sih sama ibunya, ya. Tapi deketnya misalnya anak laki-laki yang di usia itu dia harusnya sudah tampil sebagai qawam, itu dia beraninya gagah ibunya. Yang misalnya sendalnya hilang habis sholat di masjid, kan tadi aku taruh di sini, kenapa jadi hilang? Di perempuan. Kalau laki-laki kan, oh sendalku hilang, ya emang aku yang salah, aku taruh sembarangan. Sudah gitu kan, laki-laki gitu. Coba kita kirim sekian karakter ke suami kita, nanti kan dijawabnya, oke. Ya itu namanya qawam tuh kayak gitu. Ya, nyerocos gitu ya. Laki-laki bawel, nanti ke sikapnya, karena ibunya terus yang dipandang ya. Bapaknya tidak memunculkan sikap qawamnya ya di dalam rumah. Dan dari data ya di kota kecil saja kayak di Cirebon, itu data anak remaja yang gay itu ada 1.000 gay. Kebalik karena itu ya. Nggak main-main ya, ada 1.000 di Cirebon aja. Kalau di Jakarta di ini kita nggak tahu. Nah sekarang kan yang jadi idola kan yang tampilannya melambai. Itu Ayu, pria cantik itu. Bening diterima loh, Bu. Apa? Ini baru dia kemarin. Jadi kalau laki-laki pakai lipstick. Siapa? Emang iya. Emang banyak di mana? Di Giant juga begitu. Bukan kalau dia gitu doang nggak pakai lipstick
masjid nggak pakai itu, aku ya mau Banyak di mall. panggil aku nggak mau, mbak, ada gitu mbak. Jilbab, tapi ya udah sama ini kalau ya, itu aja sih depannya. Juga. Atau Iya. kan sekarang ini mana lagi? Ya aku lihat ini ya lipstick dia pakai itu, gitu maksudnya dandan bener. Iya. Dan ketika ketika itu sudah menjadi hal yang biasa kan, anak kita juga Merasa itu biasa, boleh-boleh aja. anak kita akan menganggap itu hal yang biasa. Makanya di sini perlunya tetap terjaga ya komunikasi antara kita sama anak dengan siap menerima laporan-laporan, informasi-informasi yang mungkin membuat kita gimana gitu ya, tapi kita tetap jaga sehingga dia terus aja bisa cerita. Itu kuncinya. Nanti kalau sudah itu kan bisa diarahin. Kalau sudah tertutup susah. Dosen psikologi ada kan. Jadi dia itu ikut Indonesian Idol. Kata kami ulang-ulang, Mas Bona tuh, ininya licin. Kayaknya ada yang memang pakai lipstick karena dia kan suka nyanyi juga. Muslim. Jadi kadang dia undang nyanyi, mungkin sekalian pergi kemana gitu. Jadi pas kayak memang pakai make up. Itu dosen gitu. Iya. Pandang hidupnya. Ya sehingga ke arah manapun itu kembali ke di sini ya. Keluarga. Fase-fase itu terlewati dengan baik tidak ya. Jadi jangan misalnya dia sudah lulus IP-nya tinggi ya, lulus dengan IP tinggi, kemudian sudah bekerja di satu perusahaan, tiba-tiba datang gitu, ibu aku dimarahin sama bosku gitu kan. Terus kata ibunya, apa perlu ibu marahin bos kamu? Kamu aja nggak pernah dimarahin sama itu kan. Jadi anak itu sudah lulus, sudah itu, tapi dia masih diperlakukan seperti Anak-anak ya. Jadi anak yatim itu bukan hanya anak yang faktanya tidak ada orang tua, tapi figur orang tua nggak ada. Atau sebaliknya yang disebut broken home bukan hanya karena perceraian orang tuanya, tapi orang tuanya ada, mereka tidak mampu membentuk karakter anak. Banyak. Iya. Di kantor suami kan ada itu cewek umur 27 belum pacaran. Lu ngapain nggak pacaran tuh banyak itu yang cowok-cowok itu gitu. Dia bilang apaan? Cengeng-cengeng cowok sekarang. Pada cengeng-cengeng katanya. Nah itu kan karena arahnya kan selalu gitu ya, pokoknya kamu belajar, pokoknya kamu nanti ini lulus terus nanti kerja. Nggak dipola, nggak diajak untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebagai kaum ya, sebagai laki-laki, tidak dipersiapkan seperti itu. Ya, ada ya gambaran yang yang menarik. Faruk ya nama bapaknya itu Faruk. Dia jihad itu biasanya 30 targetnya 30 tahun terus baru pulang gitu ya. 30 tahun. Nah, tapi sebelum berangkat dia itu kemudian menitipkan uang ya 30 dinar ya, sekitar 60 miliar. Dititipin buat istrinya. Nah, kalau kita kan dapat 60 miliar, suami kita pergi ya. Pertama kali kan yang kepikir. Kemana lu, Dek? Kemana lu, Dek? Ganti tas, ganti HP, rumah segala macam gitu ya. Entah kemana dia. Ini ketika suaminya pulang, itu dia lihat rumahnya masih biasanya, nggak ada yang berubah. Malah kemudian dia lihat di ruang keluarga itu ada laki-laki dewasa di ruang keluarga ya. Tapi ini siapa nih laki-laki itu? Sampai berantem gitu kan. Nah, ketika istrinya keluar, itu anaknya. 30. Nah, kemudian nyata. Nah, terus akhirnya terus suaminya kan inget ya. Nah tuh bagaimana dengan uang yang aku titipkan digunakan buat apa? Nah bingung kan, ya bingung istrinya karena ini semua digunakan untuk pendidikan anaknya. Besok aja ya aku ceritanya gitu ya sudah. Nah pagi-pagi kan subuh berangkat ke masjid itu ya berdua.
Nah, karena di situ mau ada kajian, itu membludak. Ya, jemaah itu membludak, terpisah deh nih bapak sama anak. Ya, terpisah, selesai sholat subuh, dimulai kajian gitu ya. Syekh yang sangat digemari, dan si Farouk itu dengerin, luar biasa ini Syekh ini ya, menjelaskannya, pokoknya keren lah gitu ya. Dia tanya sama sebelahnya, itu siapa sih Syekhnya yang jelasin, dalil-dalilnya bagus amat. Katanya sebelahnya, itu anaknya si Farouk. Farouk? Nggak salah tuh, Farouk tuh saya gitu kan. Jangan ngaku-ngaku katanya. Farouk itu saya. Berarti itu anak saya dong. Ya iya, kalau kamu Farouk itu anak kamu. Pulang itu langsung istrinya dipeluk, wahai istriku, engkau tidak perlu menceritakan uang itu engkau gunakan untuk apa. Ternyata kau menggunakan untuk yang sesuai. Dan anak itu adalah Robiah Ar-Royi, ya, bapaknya gurunya Imam Malik, gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Sufyan Tsauri. Gitu ya. Ya, jadi kita lanjutkan ya ke sini bahwa dalil fitrah ini untuk ma'rifatullah tidak akan berdampak, nggak ngefek kalau sebenarnya kita secara fitrah sudah rusak. Ya, jadi kalau kita misalnya menyadari, oh orang tua kita atau lingkungan kita tuh membesarkan seperti apa, sehingga kita terarah untuk menjadi orang yang sombong, terarah untuk menjadi orang yang nggak suka Al-Quran, terarah untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau kita sudah tahu ini, kita evaluasi ya, kita perbaiki. Ya, kita perbaiki, dekatkan kita banyak-banyak pada hal-hal yang akan mengingatkan kita ya kepada ma'rifatullah tadi, ya. Dengan Qur'annya, dengan banyak mendengar nasihat, terus saja dipapar, ya, sampai kemudian kita teringat lagi, ya, dan kita bisa khusyuk lagi untuk ma'rifatullah. Ya, begitu juga dengan dengan anak-anak kita, ya, sehingga anak-anak itu nggak kesulitan ketika mereka kemudian cita-citanya itu bukan aku pengen menjadi bos, aku pengen punya rumah besar, aku pengen punya mobil, tapi cita-citanya kita arahkan bahwa mereka ingin selamat di akhirat. Seperti yang di surat Luqman ya. Target-target pendidikan anak itu surat Luqman pertama, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Ya, surat Luqman surat berapa? Luqman tuh 5 kan? Ya, 6 ya. Oh, masih lama ya, 8. Di bawah 10. Nah, 9. Di bawah 10. 10 jelas. Enggak, di bawah 9. Surat 31. Surat Luqman surat 31 ayat 12 sampai ayat 19. Pertama di sini poinnya adalah walaqad ataina Luqmana hikmata anishkur lillah, ya. Poin yang pertama, sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Jadi pertama yang harus kita pegang untuk menjadi orang tua harus memiliki ilmu dan punya hikmah. Ya. Jadi kalau jadi orang tua cuma naluri saja, bencana. Ya, seringkali sekarang kita misalnya mempersiapkan anak-anak kita nikah. Ya, orang-orang tua itu mempersiapkan anak-anak nikah. Hebohnya itu urusan gedung, urusan tetek bengek, pakaiannya gitu ya. Tapi tidak mempersiapkan anak-anak itu untuk siap berumah tangga. Karena di sini untuk menjadi orang tua yang baik adalah orang tua yang memiliki ilmu dan hikmah. Gak ada ilmu, gak bisa hikmah. Ya. Jadi di sini sebagai bentuk syukur, Luqman itu ya, Luqmana hikmata anishkur lillah. Kemudian ayat 13-nya li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya'izuhu,
Ya, yaizuhu katanya. Ketika dia yaizuhu itu mau'izoh, ya, mau'izoh. Beda dengan nasihat. Mau'izoh itu beda dengan nasihat. Kalau nasihat itu hanya sekedar sholat ini bagus, puasa bagus, haji bagus, baca Quran bagus, gitu. Itu namanya nasihat. Kalau mau'izoh itu disampaikan balasan surga, ya, basirah, nazirah. Bukan hanya sekedar sholat itu bagus. Kalau kamu sholat, nah, ada balasan surga, ada pahala, dikasih tahu, gitu. Bukan hanya sekedar baik. Ya, nah ini kata yang digunakan adalah kata mau'izoh, bukan nasihat. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengarahkan anak-anak kita, sampaikanlah dengan cara yang secara logis bisa diterima mereka. Ya, pokoknya kamu harus sholat, pokoknya kamu harus menghafal Quran, pokoknya kamu harus begini. Nah, kalau sudah pokoknya gitu nggak bisa. Pendidikan itu nggak bisa. Harus mau'izoh. Ya, ada kebaikan. Dan jangan konsepnya ke diri kita. Ya, sholat nak. Kalau kamu nggak sholat, nanti yang diminta pertanggungjawaban ibu. Nanti ibu yang dimasukin ke dalam neraka kalau kamu nggak sholat. Ibu kan? Kata anaknya sowot gitu. Karena ibu. Allah perintahkan untuk sholat. Ya, sholat sebagai bentuk rasa syukur. Kamu sudah dikasih ini sama Allah. Jadi konsep pendidikan kita tuh kembalikan ke Allah. Mau'izohnya itu surga, neraka. Bukan kembali kepada ibu. Ya. Kemudian berbuat baik. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya, jadi berbuat baik kepada orang tua itu sebagai bentuk rasa syukur, ya, kepada Allah. Kita harus mampu, dan itu kewajiban kita untuk mengarahkan anak-anak kita itu berbuat baik kepada kita. Karena ada hadisnya dari ya, umuka abika. Ya, Allah arahkan. Jadi kita selalu kembali, Allah itu mengarahkan untuk kita itu berbuat baik kepada orang tua. Bukan maunya ibu loh, bukan maunya bapak, tapi Allah akan memberikan balasan surga yang luas kalau kamu bisa berbuat baik kepada orang tua. Ya, menyusui. Bagusnya kalau kita menceritakan bagaimana ibunya menyusui, bagaimana ibunya hamil berat, bapaknya yang cerita, jangan ibunya. Ya, ibu kamu itu waktu lagi hamil itu ya Allah, gitu ya. Ya, bapaknya harus yang cerita. Dikasih tulisan suami kita ini baca pasti ke anak. Nggak tahu dia apa yang kisi-kisinya dulu ya. Soalnya langsung Sementara sampai sini dulu ya. Nanti poin ini bisa kita lanjutkan sampai ayat 19. Tapi intinya, yang pertama kali ditanamkan pengajaran kepada anak ya. Kenapa ini fitrah ini penting? Bukan, jangan sembahlah Allah. Tidak begitu. Di Luqman ini ya, pembelajarannya. Bukan sembahlah Allah, tapi langsung jangan menyekutukan Allah. Ini juga menjadi dalil konsep bahwa kalau namanya sembahlah Allah, semua anak itu fitrahnya sudah menyembah Allah. Ma'rifatullah. Nah, ketika anak itu kemudian jadi menyekutukan Allah, orang tua, abawahu, lingkungan yang mengambil peran. Ya, mengambil peran. Bisa orang tuanya dijadikan ilah, bisa musik, bisa idolanya. Zaman sekarang sama zaman dulu beda. Ya, menyekutukan termasuk itu idola. Idola itu bisa. Ya, azan sekalian ya ditutup. Allahu a'lam, saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.